Ku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu. Oh Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita mau persiapkan hati kita terlebih dahulu datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mengangkat pujian kita, persembahan kita kepada Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini kami datang dengan satu kerinduan. Kami mau mengalami Tuhan di dalam kehidupan kami melalui pujian penyembahan Bapa. Kami buka hati kami Tuhan, kami mau datang memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir di tempat kami masing-masing, memenuhi setiap kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita mengangkat pujian kita kepada Tuhan. Yes, glory nama-Mu. Glory nama-Mu. Haleluya. Kami mau puji, kami mau sembah, kami mau tinggikan Engkau. Semua mahkota dunia kan kuletakkan, semua pujian manusia tak kuhiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak
Kami datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami semakin mengasihi Engkau Tuhan, dan Engkau juga tetap mengasihi kami Bapa. Kini kami mau naikkan pujian kami kembali kepada Tuhan. Biarlah sukacitamu, kekuatanmu ada di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Saya undang semuanya Bapak Ibu yang ada di rumah, dimanapun berada, bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian kita. Kita dipilih dari segala bangsa. Haleluya, amin. Lebih lagi mempersiapkan hati kita. Kita membuka hati dan pendengaran kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan didengarkan, mari kita membuka hati kita. Roh Kudus memenuhi hati kita, memenuhi jiwa kita dengan ketenangan di dalam Tuhan. Kita mau katakan pujian ini dari hati kita. Haleluya Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama
melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan pakai dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, sehingga setiap kebenaran firman-Mu akan memberikan kami kekuatan, memberikan kami kelegaan, memberikan kami pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk diisi kebenaran firman-Mu. Berikan kami telinga seperti murid, bukan hanya mendengar, tetapi kami juga melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami dengan pimpinan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam ibadah online pada hari ini. Doa saya senantiasa agar seluruh saudara-saudara dilindungi oleh Tuhan, penuh damai dan sejahtera dalam rumah tangga, dalam keluarga, juga segala keperluan dan kebutuhan saudara-saudara Tuhan yang mencukupkan. Di tengah-tengah keadaan, situasi, kondisi yang pada hari-hari ini masih tetap tidak stabil, tetapi kita tahu Tuhan yang mengasihi umat-Nya, Tuhan yang cinta kepada saya dan saudara-saudara semua, tetap memberikan sukacita yang besar. Mungkin di antara saudara-saudara ada yang terpapar virus COVID-19 dan saat ini saudara sedang istirahat, saudara sedang terbaring di rumah sakit. Tetaplah bersyukur dan semakin dekat juga semua kita, setiap kita kepada Tuhan. Dan kita tahu, kita percaya apapun yang terjadi akan mendatangkan kebajikan, kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati. Pada hari ini kita akan melihat bersama-sama satu tema, yaitu mujizat kapak yang timbul mengapung. Ini adalah satu kisah yang terjadi pada zaman Nabi Elisa. Kita akan mempelajari pada hari ini, dan Roh Kudus kiranya berbicara kepada setiap kita, dan hal-hal yang luar biasa Tuhan tunjukkan kepada kita semua. Mari kita membaca dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Pada suatu hari berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah, kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami." Jawab Elisa, "Pergilah." Lalu berkatalah seorang, "Silakan, ikutlah dengan hamba-hambamu ini." Jawabnya, "Baik, aku akan ikut." Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, "Wahai tuanku, itu barang pinjaman." Tetapi berkatalah abdi Allah, "Kemana jatuhnya?" Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, "Ambillah." Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Saudara-saudara, rombongan nabi-nabi ini tentunya pemimpinnya adalah Elisa. Dan pada waktu itu ada beberapa banyak orang yang Tuhan pakai sebagai nabi. Dan ternyata semakin banyak orang yang dipakai sebagai nabi, Elisa tetap memimpin mereka. Tempat kediaman mereka dalam cerita ini, karena semakin banyak orang yang tergabung dalam golongan nabi-nabi ini, semakin sesak, semakin sempit, sesak, karena makin banyak orang yang Tuhan pakai. Bapak Ibu Saudara,
dalam keadaan yang demikian, mereka datang, nabi-nabi ini datang kepada pemimpinnya. Dia datang kepada Nabi Elisa. Mereka mengutarakan segala apa yang terjadi, bagaimana tempat tinggal mereka, bagaimana kediaman mereka sudah mulai sesak. Bapak Ibu Saudara, ini satu hal yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Ada hubungan yang baik antara Elisa sebagai pemimpin dan nabi-nabi yang lain. Sehingga ketika nabi-nabi yang lain itu ada satu masalah, ada satu pergumulan tentang tempat tinggal yang semakin sesak, sempit karena makin bertambah orang di situ, maka mereka cerita kepada Nabi Elisa. Saudara-saudara, umat Tuhan, mari kita belajar untuk memahami ini. Saya yakin, saya percaya, saudara-saudara, ada pemimpin-pemimpin rohani. Saya selaku gembala Gereja Tabernakel Indonesia Bukit Zaitun cabang Batam, ada jemaat yang Tuhan percayakan untuk digembalakan. Saya menggembalakan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dan juga mungkin saudara-saudara yang ada di luar kota, yang dengan aktif, yang dengan antusias mengikuti ibadah online ini. Saudara-saudara, kiranya bisa ada satu hubungan yang manis, yang baik dengan para pemimpin-pemimpin rohani. Sehingga ketika ada satu hal, ada sesuatu disampaikan, untuk ada solusi, untuk didoakan. Coba kita baca di dalam kitab Ibrani 13 ayat yang ke-17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Ada pemimpin-pemimpin, ada gembala-gembala, ada pemimpin secara rohani yang memang Tuhan angkat. Bukan mengangkat-ngangkat dirinya, tapi memang Tuhan angkat. Dan sebagai umat, sebagai orang yang digembalakan, kita dengar nasihat ini. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Nabi-nabi ini datang kepada Elisa, menyampaikan apa yang sedang dialami oleh mereka. Sehingga Nabi Elisa sebagai pemimpin, dia mengetahui persis apa yang menjadi kesulitan, apa yang menjadi problem pada waktu itu. Kesulitan apa yang dialami oleh nabi-nabi ini? Kesulitannya adalah tempat mereka sudah terlalu sesak. Ya, ada banyak orang yang Tuhan pakai sebagai nabi. Ini mulai berkembang, mulai bertambah, saudara-saudara. Nabi. Demikian juga pada akhir zaman akan ada banyak orang yang Tuhan akan pakai meskipun di tengah-tengah pandemi, meskipun di tengah-tengah virus, wabah yang begitu meluas di seluruh muka bumi. Tuhan akan tetap bangkitkan orang-orang yang dipakai. Alkitab bilang akan ada tuaian yang besar. Dan tuaian yang besar ini menyebabkan, saudara-saudara, gereja bukan secara gedung, tetapi orang-orang yang percaya kepada Yesus
di seluruh belahan bumi akan bertambah banyak. Mereka akan membuka hatinya. Mereka akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka akan mengalami jamahan Tuhan. Mereka akan mengalami lawatan Tuhan. Mereka akan mengalami pertolongan Tuhan. Ada banyak orang yang akan mengalami Tuhan dalam hidupnya, sehingga gunung-gunung rumah Tuhan ini akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Sekali lagi, lutut akan bertelut, lidah akan mengaku bahwa Yesus itu Tuhan. Gerakan untuk membawa jiwa-jiwa, untuk menangkan jiwa-jiwa, ini luar biasa. Saudara-saudara, bukan penginjilan yang face to face, bukan penginjilan yang langsung berjumpa, tapi lewat media sosial, tapi lewat acara-acara ibadah secara online ini. Kabar baik itu terus disampaikan. Kita akan lihat Yesaya 54 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Ya, sampai penuh sesak. Satu ayat lagi kita baca dalam kitab Yesaya. Coba kita perhatikan nubuatan ini, Watsal yang kedua, ayat yang kedua. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke gunung rumah Tuhan. Ini nubuatan. Ada banyak jiwa yang mengalami Tuhan, yang berjumpa dengan Tuhan. Meskipun keadaan yang terjadi, saudara-saudara, pandemi atau apapun, atau kesukaran-kesukaran, gunung rumah Tuhan akan didatangi oleh banyak orang yang berduyun-duyun ke sana. Haleluya, haleluya. Saudara yang ikut dalam ibadah ini, termasuk di dalamnya, Anda percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gunung-gunung rumah Tuhan, orang-orang akan datang berduyun-duyun ke sana. Sehingga penuh. Banyak orang yang terbuka hatinya. Keluarga-keluarga saudara akan membuka hatinya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keluarga-keluarga saudara, sahabat-sahabat akan terima Yesus, datang kepada gunung-gunung rumah Tuhan, akan dipenuhi dengan banyak orang. Saudara-saudara, kita akan lanjutkan apa yang kita bisa dapat. Nabi-nabi ini bertanya kepada Elisa. Saudara, bertanya kepada pemimpinnya. Dan Elisa menjawab tentang bagaimana tempat kediaman mereka yang sudah mulai penuh. Elisa diajak untuk ikut juga, saudara-saudara, pergi ke tepi sungai Yordan. Dan pemimpin dan nabi-nabi yang dipimpin oleh Elisa punya hubungan yang sangat baik. Elisa ikut juga. Pada waktu nabi-nabi ini sedang bekerja menebang itu pohon, Elisa ada di sana. Yang bisa saya dapat dan bagikan pada hari ini adalah hubungan yang manis, hubungan yang baik antara pemimpin dan nabi-nabi
yang dipimpin oleh Elisa. Saya berdoa, pemimpin-pemimpin rumah tangga, kepala-kepala keluarga, saudara juga punya hubungan yang baik dengan seluruh anggota keluarga. Pemimpin-pemimpin perusahaan, Anda juga menjadi pemimpin-pemimpin yang punya hubungan yang baik dengan karyawan saudara. Hubungan yang manis. Elisa dan nabi-nabi yang dipimpinnya. Saudara-saudara, antara gembala-gembala, kalau ada gembala-gembala sidang, pemimpin-pemimpin rohani yang juga mendengar khotbah ini, saudara juga mempunyai hubungan yang baik, hubungan yang manis dengan domba-domba yang Tuhan percayakan untuk saudara gembalakan. Sekali lagi, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, hubungan yang baik ini penting. Hindari salah paham, hindari cekcok, perang mulut, hindari semua. Tapi boleh rukun, boleh bersatu, boleh indah satu dengan yang lainnya. Saudara-saudara, saya merindukan itu terjadi. Saya merindukan itu terjadi dalam setiap hidup kita. Rumah tangga jangan terpecah-pecah. Rumah tangga rukun. Kita pernah menyelidiki ayat ini dalam kitab Mazmur 133. Mari kita baca ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Nyanyian Siarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya kalau saudara-saudara semua hidup bersama, diam bersama dengan rukun. Setan tidak mau kerukunan itu terjadi. Setan mau pecah belah. Setan mau hancurkan kerukunan. Muncul kecurigaan, muncul salah paham, muncul fitnah, dan seterusnya, sehingga berantem satu sama lain. Muncul ketidakcocokan, muncul ketidakharmonisan, sehingga suasana yang rukun itu tidak terjadi, atau bahkan dikacaukan, saling tuduh menuduh satu sama lain. Kakak adik saling tuduh menuduh satu dengan yang lain. Ini memang rencana jahat daripada kuasa kegelapan. Dia mau kacaukan itu. Juga dalam penggembalaan dikacaukan antara gembala, pelayan-pelayan Tuhan dan jemaat umat Tuhan. Dikacau. Supaya tidak ada kerukunan. Kalau ada kerukunan, Alkitab berkata ada berkat yang luar biasa. Berkatnya apa? Berkatnya adalah seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Minyak menceritakan tentang pengurapan Roh Kudus. Kalau rukun, urapan Roh Kudus turun. Kalau gegeran berantem, setan kuasa gelap bersuka cita dan tepuk tangan. Kalau keluarga rukun, suami istri anak-anak rukun, adik kakak rukun,
Hadirat Allah turun. Urapan Allah turun. Tapi kalau berantem, hal-hal yang jahat akan terjadi. Doa saya, keluarga-keluarga rukun. Saudara-saudara, mari kita belajar ini. Bukan cuma minyak, tapi dalam ayat yang ketiga, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Minyaknya meleleh, embunnya turun. Embun ini cerita tentang berkat-berkat jasmani. Kalau keluarga rukun, urapan Tuhan turun, berkat-berkat jasmani juga Tuhan bisa curahkan. Kalau rukun. Kalau berantem, saudara-saudara, kehancuran demi kehancuran akan terjadi. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Suasana hadirat Tuhan turun di tengah-tengah rumah saudara, keluarga saudara, di dalam pekerjaan saudara, dalam pelayanan saudara, sehingga kerukunan itu terjadi. Kerukunan itu bukan turun dari langit, tapi diusahakan satu dengan yang lain dengan menyangkal diri dan pikul salib, saling mengampuni. Dan ketika tercipta itu, berkat Tuhan rohani, minyak, urapan turun. Berkat Tuhan jasmani, embun turun, memberkati setiap saudara-saudara. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Dalam satu persekutuan yang baik, kekuatan kita justru akan meningkat. Kita bukan sendiri-sendiri individualis, tapi kita bersama-sama. Coba kita baca Imamat 26 ayat yang ke-8. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Nih kalau rukun, 5 orang sehati, sepakat mengejar 100. Kekuatan 5 orang, bukan 5 orang kekuatan itu, tapi meningkat, naik. Naiknya kagak tanggung-tanggung saudara. Naiknya 20 kali lipat dibanding sendiri. Kalau sendiri kekuatannya 1, tapi kalau 5 join, 5 gabung, 5 rukun, mengejar musuhnya 100. Naik 20 kali lipat. Lebih banyak lagi orang yang bersehati, lebih banyak lagi orang yang rukun, lebih banyak lagi orang yang sungguh-sungguh bisa menjadi satu. 100 orang, mereka akan mengejar selaksa 10.000. Saudara bisa bayangkan itu? Kekuatannya bukan naik 20 kali ganda. Kekuatan mereka naik 100 kali ganda. Perbaiki kalau ada ketidakharmonisan. Perbaiki kalau ada ketidakrukunan. Hari ini kita memperbaiki bersama-sama. Doanya Yesus supaya semua menjadi satu. Yohanes pasal yang ke-17, Yohanes 17
ayat 20 dan ayat 21. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Supaya mereka semua menjadi satu. Ini doanya Tuhan Yesus. Ini yang harus selalu diresponi oleh setiap umatnya. Rukun dimulai dari dalam keluarga. Keluarga, kiranya dalam nama Tuhan Yesus keluarga-keluarga saudara rukun. Dimulai dalam kelompok-kelompok kecil. Orang-orang yang sewilayah, yang mempunyai satu kerinduan yang sama untuk mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Rukun. Bukan terus terpecah-pecah dan tercabik-cabik, tercerai-berai. Kemudian selanjutnya dalam gereja, dalam satu persekutuan yang lebih besar dan lebih banyak orang, kalau bisa semua rukun, kekuatan meningkat. 5 orang mengalahkan 100, 100 orang mengalahkan 10.000. Sepakat sehati. Kalau dalam gereja rukun, mulai antar gereja juga rukun. Satu gereja dengan gereja yang lain. Memang diusahakan saudara-saudara, dengan adanya sinode-sinode, di atasnya sinode-sinode ada lagi persekutuan-persekutuan gereja-gereja yang ada, dipersatukan. Tapi sering juga terjadi timbul kesalahpahaman, timbul perpecahan dan sebagainya. Bahkan terjadi hal-hal sampai ke ranah hukum, sampai timbul keributan, sampai masuk berita dan sebagainya. Kiranya Roh Kudus menolong kita, membuat kita menyadari ini, betapa pentingnya bisa rukun. Elisa dan nabi-nabi yang lain. Nah, sekarang kita masuk dalam tema ini, yaitu mata kapak yang sedang dipakai oleh seorang nabi untuk motong pohon itu. Saudara-saudara, terjatuh dalam ayat yang kelima, dan terjadilah. 2 Raja-Raja 6 ayat 5, terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, wahai tuanku, itu barang pinjaman. Jadi lagi semangat-semangatnya potong tebang pohon dengan kapak itu. Terus ternyata kapaknya terlempar jatuh, masuk ke dalam sungai itu. Tentunya kapak itu dari logam dan tenggelam. Bukan ringan kapak itu, saudara-saudara, tenggelam. Dan apa yang terjadi? Nabi Tuhan ini berteriak, itu barang pinjaman, bukan miliknya sendiri. Minjem, jatuh, wah harus dikembalikan. Dan itu bukan satu hal yang murah. Sedih rombongan seorang nabi ini. Itu barang pinjaman, dia harus kembalikan itu. Jatuh, masuk ke dalam sungai itu.
Roh Kudus tolong kita. Seringkali ada kejadian-kejadian dalam hidup ini, dalam pelayanan, dalam berjemaat, tiba-tiba jatuh. Terjadilah mata kapak itu jatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika mata kapak itu jatuh, nabi ini tidak malu untuk mengakuinya. Waduh, itu barang pinjaman, jatuh. Nggak malu dia. Dia ngomong, dia akui. Ini barang pinjaman, jatuh. Seringkali banyak orang gengsi, diam-diam aja. Terjadi sesuatu hal yang gak bagus, gak mau mengaku karena gengsi, karena malu. Ini barang pinjaman, dia ngakui. Roh Kudus tolong kita mengerti ini. Oleh sebab itu, pada poin ini, kiranya setiap saudara jangan malu mengaku. Jangan malu untuk mengaku. Akuilah. Mengenai mengaku, tentunya yang pertama, perhatikan dari mulut kita. Kita harus mengaku Yesus itu Tuhan. Ini yang pertama dulu. Mengaku Yesus itu Tuhan. Mari kita baca dalam Roma 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku, dengan mulut orang mengaku, dan diselamatkan. Yesus itu Tuhan. Yesus itu juru selamat. Satu-satunya yang bisa bawa saya dan saudara-saudara semua selamat masuk surga. Gak ada yang lain. Hanya Yesus. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Yang bisa bawa saya dan saudara ke surga adalah kalau yang dari surga turun dan membawa kita ke sana. Karena Dia yang dari surga itu tahu jalan ke sana, dan Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup itu. Roh Kudus tolong kita. Jangan malu mengaku. Mengaku bahwa Yesus itu Tuhan saya. Mengaku bahwa Yesus itu Allah saya dan juru selamat saya. Dalam perjalanan iman ini, tiba-tiba muncul sesuatu yang buruk, yang jelek terjadi. Barang pinjaman itu jatuh. Oke, akui. Kalau mungkin dalam perjalanan iman saudara ada kejatuhan-kejatuhan, ada orang-orang yang jatuh dalam dosa, Tuhan ajarkan kita, ayo ngaku. Jangan tutup-tutupi ya, gengsi dan sebagainya. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saya ulang, perhatikan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika
saya dan saudara mengakui. Nabi itu ngakui, waduh jatuh ini. Itu barang pinjaman. Kalau ada kelemahan-kelemahan saudara, kalau ada kekurangan-kekurangan saudara, ayo dibicarakan dalam keluarga itu. Ceritakan juga kepada pemimpin rohani supaya ikut mendoakan dan memberikan nasihat-nasihat kepada saudara-saudara. Ini penting sekali. Sebab berapa banyak orang tidak mau mengakui dan terus hidup di dalam dosa dan kelemahan-kelemahan dan dalam kejatuhan-kejatuhannya. Jika Anda mengaku, Dia setia dan adil. Dia mengampuni segala dosa. Poin ini penting, mengaku. Saudara-saudara, ada beberapa orang justru nggak mengakui, menyembunyikan. Kalau menyembunyikan ini yang terjadi, contoh-contoh dalam Alkitab seperti Gehasi, dia mengambil sesuatu. Dia mengaku-ngaku bahwa ini disuruh Nabi Elisa. Dia ambil. Apa yang terjadi? Kebinasaan. Ahan juga tidak mengaku. Dia mengambil barang tumpas. Yang terjadi adalah kebinasaan. Ananias dan Safira, dia berdusta. Dia tidak mau mengakui tentang persembahan hasil penjualan tanah. Maka yang terjadi adalah mereka mati dan binasa. Ini contoh-contoh dalam Alkitab. Roh Kudus tolong kita bisa mengerti. Dalam keluarga hendaklah saling aku mengakui. Yakobus 5 ayat yang ke-16. Kita baca ayat itu. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, saling mengakui. Apa kelemahan kita? Apa kejatuhan saudara? Apa kekurangan kita? Orang-orang yang di dekat kita bukan malah menjatuhkan saudara, tapi akan menjadi penolong untuk membantu saudara berdiri kembali, untuk membantu saudara bangkit kembali, bukan terus tinggal di dalam kejatuhan, kelemahan, bukan terus tinggal di dalam kegagalan. Ayo bangkit, ayo semangat, ayo maju, haleluya. Saudara-saudara, di mana jatuhnya? Kata Nabi Elisa itu, di mana jatuhnya? Terus nabi yang lain itu menunjukkan tempatnya. Di sini loh jatuhnya. Posisinya jelas. Jatuhnya di mana? Ini, di sini jatuhnya. Kejatuhan kelemahan kita juga kita sendiri yang bisa jelas kok. Kita yang bisa mengetahui apa kegagalan kita, apa kekurangan kita, apa kelemahan kita, apa kelemahan saya, apa kekurangan saya, apa kegagalan saya. Saudara yang tahu masing-masing. Saudara tahu kegagalan, kelemahan masing-masing. Harus jelas. Kadang-kadang orang luar biasa di bagian satu hal. Misalnya kalau memuji menyembah Tuhan, wah luar biasa dia. Memuji menyembah Tuhan luar biasa. Tapi kelemahannya apa? Memuji Tuhan, menyembah Tuhannya hebat, luar biasa. Tapi kelemahannya tersinggungan. Nah, ini kelemahan. Di mana jatuhnya? Posisinya jelas di sini.
dalam percabulan perzinahan dia tidak lakukan. Bagus. Dia setia kepada istrinya. Luar biasa. Indah. Oke, pertahankan, itu satu hal yang baik. Tapi dalam keuangan nggak jujur. Di mana jatuhnya? Di sini jatuhnya, dalam hal keuangan. Jelas. Siapa yang tahu? Saudara masing-masing. Tahu kekurangan kita, tahu kelemahan kita. Dalam satu hal kita bagus, dalam hal lain tahu persis, jelas. Itu yang harus diakui. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Nabi Elisa? Ngambil kayu. Kayu itu ngapung. Dilempar kayu itu. Heran ya. Mata kapak tiba-tiba naik kayak magnet. Nggak tahu itu berapa meter, berapa puluh meter ke bawah, ke dalam. Tiba-tiba mata kapak itu naik ke atas, nempel di kayu yang dilemparkan oleh Nabi Elisa. Saudara-saudara, ayat yang ke-6, lalu dilemparkannya ke sana. Ayat ke-6, kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana. Kemana? Ke tempat jatuhnya mata kapak itu tadi. Dilemparkannya ke sana, maka timbullah mata kapak itu. Dibuatnya lo aneh. Bukan magnet, kayu. Di mana jatuhnya? Jelas. Di sini jatuhnya. Elisa potong satu kayu, dilempar ke situ, tiba-tiba ngapung mata kapak tadi. Haleluya. Kayu yang membuat mata kapak itu mengapung. Kayu. Roh Kudus tolong kita. Kayu ini menceritakan tentang salib. Mari kita baca Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Satu-satunya yang bisa mengangkat kembali kejatuhan saudara, kelemahan saudara, kayu salib. Menyangkal diri dan pikul salib, itu yang bisa membuat kita bisa hidup dalam kesucian dan kebenaran Tuhan. Keinginan daging membawa kita terus dalam kejatuhan dan kehancuran. Tapi kayu, yaitu salib Kristus. Mari pada hari ini, apapun keadaan kita dan dimanapun saudara berada, jangan tanggalkan salib, tapi tetap tiap hari pikul salib, menyangkal diri, belajar hidup menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, aku mau menyenangkan hatimu. Mari kita nyanyikan pujian ini. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan,
Sejenak tutup mata saudara-saudara. Di mana jatuhnya? Saudara yang tahu. Mengaku itu penting. Beberapa menit ke depan akui di hadapan Tuhan. Di mana jatuhnya? Di sini jatuhnya. Itu barang pinjaman. Roh Kudus turun, Roh Kudus turunlah. Akuilah. Akuilah. Oh Yesus, dengar. Oh, taruh tangan di dada. Menyenangkanku, senangkanku. Hanya itu Kami merasakan kehadiran Tuhan turun di tengah-tengah umat-Mu dimanapun berada. Di penghujung ibadah ini, tak henti-hentinya kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami. Pulihkanlah, baik ekonomi, baik kesehatan, keamanan TNI dan Polri. Tuhan berikan kekuatan untuk mengamankan seluruh bangsa Indonesia. Bahkan sektor-sektor pariwisata tidak berapa lama lagi akan kembali dibuka dengan protokol kesehatan. Tuhan yang menolong semua. Kota-kota tempat di mana kami tinggal ada damai dan sejahtera. Pendistribusian vaksin yang dilaksanakan di negara dan bangsa kami yang sangat besar ini boleh berlangsung dengan baik, dengan aman. Dan warga negara boleh diberikan vaksin ini. Tuhan yang tolong, Tuhan yang tolong, Tuhan yang tolong, Tuhan yang memberkati. Hamba-Mu berdoa, kiranya semua umat Tuhan hari ini boleh mengalami Tuhan dalam hidupnya, boleh berjumpa dengan Tuhan dalam hidupnya, boleh mengalami lawatan Tuhan dalam hidupnya, merasakan berkat-berkat Tuhan yang limpah jasmani dan rohani. Pada saat ini kami mohonkan berkat-Mu dicurahkan. Kiranya berkat kasih Allah Bapa, anugerah putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus turun menyertai saudara-saudara semua mulai hari ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
Sampai berjumpa dan Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Puji Tuhan, kiranya semua umat Tuhan boleh diberkati setelah mengikuti ibadah pada hari ini. Dan kita akan berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Tetap dukung kami di dalam doa sehingga pelayanan kami maksimal dan boleh memberkati seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala dukungan, doa, dan persembahan dari saudara-saudara semua. Tuhan sendiri yang akan membalas dengan segala berkat-Nya yang berlimpah-limpah. Puji Tuhan.